Al-Qawaidul Khamsah adalah ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih seperti usul fikih, qawaidul fiqhiyah, muqarraratu al-mazahib, dan falsafah hukum Islam. Kaidah-kaidah fiqhiyah sangat dibutuhkan dalam melakukan istinbat hukum atau pengambilan dan penetapan hukum. Karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai orderdil-orderdilnya. Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih. Kaidah ini termasuk salah satu dari panca yang menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Hal ini berdasarkan para ulama, yaitu ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu taharah, sholat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, jihad, maupun lainnya. Oleh karena itu, kalau ada seseorang melafazkan niat dengan lisannya, namun hatinya tidak ada niat, maka niatnya tidak sah. Kaidah-kaidah fikih. Yang pertama ialah segala sesuatu tergantung pada niat. Hadis yang diriwayatkan dari orang-orang yang dipercayai seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, mereka mengatakan bahwa sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Mengapa? Karena perbuatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas baik berupa ucapan atau gerak tubuh kita. Selama membahas niat itu ada 7 yang berupa hakikat, hukum, tempat, waktu, tata cara, syarat, dan tujuan atau niat. Maksud niat adalah untuk membedakan ibadah dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu bentuk ibadah dengan ibadah lainnya. Secara garis besar, maksud dan tujuan itu ada 2. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan adat. Contohnya, wudhu dan mandi jinabat. Karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan kebiasaan adat seperti membersihkan badan dan mencari kesegaran. Maka niat diisyaratkan untuk membersihkan keduanya. Contoh yang kedua ialah puasa. Karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas sama dengan orang yang tidak makan dan minum karena tidak memiliki makanan atau minuman. Tidak selera makan, sedang sakit, maka niat diisyaratkan untuk membedakan keduanya. Contoh tujuan niat yang kedua yaitu untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Maksud menentukan ini ialah menyebut zuhur atau asyar. Karena antara sholat zuhur dan asyar sama dalam segala sisi. Maka untuk membedakannya harus ada niat penentu nama sholat tersebut. Begitu pula sholat sunnah rawatib. Maka wajib ditentukan dengan sandaran pada zuhur atau asyar misalnya. Serta ada penyebutan qobliyah atau ba'diyah. Kaidah fikih yang kedua ialah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Kaidah bako maka na'ala makan. Keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Maknanya, hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru. Seperti orang yang meyakini dirinya suci punya wudu, tapi ragu apakah dia berhadas semisal kentut atau tidak, maka hukumnya suci. Kaidah baro'ah azimah, bebas dari mengganggu hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Berdasarkan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar penetap seseorang harus menanggung hak-hak orang lain, selama tidak ada bukti pendukung atau sumpah dari pihak penuntut. Kaidah man syakka hal fa'ala syai'an amla fa'ash'annahu lam yaf'alu. Orang yang ragu apakah telah melakukan sesuatu yang belum, maka hukum asalnya adalah sungguh ia belum melakukannya. Contohnya, orang yang ragu apakah telah meninggalkan atau melakukan kunut, maka dianjurkan melakukan sujud sahwi.
Selanjutnya, kaidah al-as al-a'dam. Hukum asal pada hak adami adalah tidak ada ketetapan atau tanggungan kepada orang lain. Contohnya, ketika si fulan telah ditetapkan mempunyai hutang kepada si fulan, kemudian fulan A menyatakan telah melunasi atau telah dibebaskan hutangnya oleh fulan B. Menurut hukum dalam kasus ini yang dibenarkan adalah fulan B, sebab hukum asalnya tidak ada pelunasan dan pembebasan. Selanjutnya, kaidah al-as fi kulli hadis takdiruh bi aqrab zaman. Hukum asal setiap perkara yang baru datang adalah mengira-ngiranya terjadi pada waktu yang paling dekat. Contohnya, seseorang melihat sperma di pakaiannya, namun dia tidak ingat bahwa telah mimpi bersetubuh atau mimpi basah, maka ia wajib mandi besar menurut pendapat yang sahih. Ia juga berkewajiban mengulangi sholat yang dikerjakan setelah tidur terakhir. Kaidah-kaidah fikih yang ketiga yaitu kesulitan menuntut kemudahan. Di sini dijelaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Sebab-sebab rukhsyah kemudahan ada 7, yaitu termasuk safar atau berpergian. Di dalamnya, ketika kita safar, dalam perjalanan jauh, boleh mengqashar sholat, tidak puasa, dan mengusap muzah lebih dari sehari semalam. Meninggalkan sholat Jumat dan memakan bangkai, menjamak sholat sunnah di atas kendaraan, dan gugurnya sholat fardu dengan taharuh tayammum. Sakit merupakan 7 kemudahan yang dibolehkan, yaitu kita boleh mentayamum ketika khawatir apabila menggunakan air akan menambah rasa sakitnya, yaitu duduk atau tidur dalam sholat fardu, tidak berjamaah tetapi mendapatkan pahala jamaah, tidak puasa pada bulan Ramadan, dan mengkonsumsi barang najis. Selanjutnya ada ikrah keterpaksaan, nisyan lupa, jahal ketidaktahuan, usur kesulitan, dan naqsu sifat kurang. Bahaya harus dicegah. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi SAW. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri, jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Kaidah ini menjadikan landasan kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada catatannya yang merugikan pembeli. Yang kelima, kelebihan bisa menjadikan sebagai hukum. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi. Artinya, apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seseorang muslim, maka menurut Allah adalah baik. Jadi kesimpulannya, qawaid khamsah merupakan hasil dari kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci atau juz'iyah dan terpisah-pisah sebagai hasil akhir dari ijtihad mereka. Lalu bagian-bagian yang terpisah tersebut diikat menjadi satu atau kaidah. Kelima, kaidah tersebut sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, khususnya kalangan mazhab-mazhab lain umumnya. Meskipun urutannya tidak selalu sama, kelima kaidah tersebut adalah: yang pertama, segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Yang kedua, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan itu menarik pada kemudahan. Yang keempat, kemadaratan itu harus dihilangkan. Dan yang terakhir, kelima, kebiasaan suatu hukum.